Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai konseling rasional emotif behavior atau konseling rasional bermotif emosi seperti itu, atau singkatannya REBT, bisa juga disebut REBC. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin di tempat masing-masing. Oke, saya mulai. Sedikit saja yang akan saya jelaskan mengenai tokohnya. Yang jelas, tokoh dari konseling REB ini adalah Albert Ellis, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengulas lebih jauh mengenai konseling rasional emotif behavior, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini pada dasarnya asumsi dasar dari konseling REB itu adalah bahwa orang berkontribusi pada masalah psikologis mereka sendiri serta gejala tertentu oleh keyakinan yang kaku dan ekstrim, seperti itu, yang mereka pegang tentang peristiwa dan situasi tertentu. Jadi ada keyakinan yang kaku dan ekstrim yang mereka percayai atau pegang tentang suatu peristiwa tertentu, seperti itu. Nah, di sini rational emotive behavior counseling itu didasarkan pada asumsi bahwa kognitif, emosi, dan behavior atau perilaku berinteraksi secara signifikan dan memiliki hubungan sebab akibat secara timbal balik, seperti itu. Jadi makanya dalam konseling REB itu ada 3 komponen yang saling timbal balik, seperti itu. Di sini kita akan lanjutkan mengenai REB. Oke, saya lanjutkan pandangan atau konsep kunci dari konseling REB. Nah, di sini yang pertama adalah pandangan gangguan emosional, seperti itu. Nah, REBT atau REBC didasarkan pada premis bahwa kita mempelajari kepercayaan yang irasional, seperti itu. Nah, kepercayaan irasional inilah nanti yang akan mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan emosi kita, seperti itu. Nah, di sini Ellis memiliki hipotesis bahwa kita memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengubah keinginan dan preferensi kita menjadi keharusan, dogmatis, tuntutan, dan perintah. Artinya harus dogmatis itu berarti ya sesuai dengan itu, dan ada tuntutan atau perintah. Jadi misalkan dengan dia memiliki seorang kekasih, dia mempunyai cara berpikir yang saya harus bisa bersama dengan dia sampai akhir memisahkan, padahal realitanya mereka masih teman dekat, belum sampai ada hubungan serius. Nah, kata harus inilah nanti yang akan menjadi sebuah permasalahan, seperti itu. Oke, nah ini dari L sendiri menyebutkan ada 3 prinsip dasar atau belief irasional yang mana ini nanti akan membuat atau mengarahkan kekalahan pada diri sendiri atau menghancurkan diri sendiri atau membuat diri sendiri itu semakin bermasalah. Itu yang pertama, itu saya harus melakukannya dengan baik dan dicintai dan disetujui oleh orang lain. Jadi keharusan mendapatkan cinta dari orang lain atau disetujui oleh orang lain. Jadi setiap kegiatan atau yang dilakukan tuh harus mendapatkan cinta dan disetujui. Dan yang kedua, orang lain harus memperlakukan saya dengan adil, baik hati, dan baik-baik saja. Jadi keharusan bahwa orang lain itu harus berbuat baik. Dan yang ketiga, dunia dan kondisi kehidupan saya harus nyaman, memuaskan, dan adil, kemudian memberikan semua yang dia mau dalam kehidupannya. Jadi keharusan tadi itu yang nantinya akan menjadi sebuah permasalahan dari konseli, seperti itu. Nah, oke. Kemudian konsep kunci yang selanjutnya ada konsep yang namanya kerangka ABCDEF, seperti itu.
Pertama ada ABC. Nah, ABC di sini berbeda dengan konseling perilaku. Kalau dalam konseling REB, Rational Emotive Behavior, A itu adalah activity event, sedang B itu adalah belief irasional atau belief. C adalah consequent. D adalah disputing. E adalah effect. Dan F adalah new feeling. Oke, saya ulangi. Jadi ada A activity event, kemudian ada B di sini nanti ada belief irasional dan belief rasional. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada C, ada konsekuen. Konsekuen pun nanti ada dua jenis. Di ada konsekuen emosional, ada konsekuen perilaku. Dan itu nanti juga akan menunjukkan konsekuen yang bagaimana, yang positif atau yang negatif. Kemudian setelah C ada D, disputing. Kemudian selanjutnya ada E, effect. Kemudian yang terakhir ada F, new feeling. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. A, activity event itu adalah sebuah peristiwa yang memicu atau peristiwa yang mengaktifkan kesulitan atau kesimpulan tentang suatu peristiwa oleh konseli itu sendiri. B itu belief irasional. Jadi kepercayaannya, bukan belief irasional tapi belief nanti ada dua, belief rasional dan irasional. Jadi ketika ada suatu peristiwa terjadi, belief ini nanti akan merespon apakah responnya rasional atau irasional. Nah, ketika irasional berarti dia atau konseli sedang mengalami sebuah hambatan atau permasalahan, karena memang cara berpikirnya yang irasional. Kemudian ada C, konsekuen. Jadi reaksinya bagaimana, secara emosional maupun secara perilakunya, seperti itu. Dan ada D, disputing. Disputing lebih kepada bagaimana ada perselisihan. Jadi di dalam disputing ini nanti konselor memiliki kontribusi dalam melakukan sebuah treatment, artinya mengkonfrontasi dari beliefnya tadi. Tentunya belief yang dimaksud adalah belief yang irasional. Kalau memang beliefnya rasional berarti konseli tidak dalam keadaan bermasalah. Jadi di disputing, dikonfrontasi. Nanti tekniknya pun ada 3 jenis, teknik kognitif, emosional, dan perilaku, seperti itu. Oke. Kemudian E, effect. Nah, nanti setelah ada konfrontasi dalam disputing atau dalam disputing nanti perselisihan dari belief irasionalnya, maka akan ada perubahan, efeknya bagaimana, seperti itu. Kemudian yang terakhir baru feelingnya, perasaannya bagaimana setelah proses sedemikian rupa itu berlangsung, seperti itu. Nah, perlu saya ketahui, saya ulangi, ada A, B, C, D, E, F. Nah, activity event itu yang memicu atau peristiwa yang mengaktifkan belief irasionalnya, B-nya itu belief, bisa rasional irasional, C-nya konsekuen dari B-nya. Jadi urutannya belief itu muncul karena A. Nah, dari belief ini nanti akan berdampak pada C, konsekuennya, baik emosi maupun perilakunya. Kemudian nanti di disputing. Jadi ada arahnya, disputing itu menuju ke B, belief, untuk melemahkan cara berpikir yang irasional. Kemudian setelah di disputing maka akan ada E, efeknya seperti apa, baru new feeling, seperti itu. Bisa saya contohkan sekilas tentang konsep A, B, C, D, E, F. Jadi misalkan ini kasus. Di kasusnya itu ada seorang anak yang mempercayai bahwa dia itu menjadi penyebab meninggalnya kakaknya. Nah, jadi saya ulangi, kasusnya adalah ada seorang anak, dia merasa meninggalnya kakaknya disebabkan oleh dirinya. Jadi ada belief rasional yang mengatakan bahwa saya itu secara tidak langsung membunuh kakak saya. Nah, seperti itu. Ternyata A-nya atau activity event-nya itu suatu waktu mereka berdua atau si anak kecil tadi dijemput oleh kakaknya, kemudian terjadilah kecelakaan sehingga kakaknya meninggal.
seperti itu. Jadi akhirnya ketika kakaknya meninggal, belief yang muncul dari si anak adalah saya telah membunuh kakak saya, atau kakak saya meninggal karena saya. Nah, seperti itu. Kemudian konsekuensinya adalah secara perilaku dia mengurung diri, secara emosional dia sedih, menangis berlebihan. Nah, di sini disputingnya maka nanti akan ada konfrontasi bisa secara lisan dari apa yang dia sampaikan, bisa juga dari teknik-teknik lainnya. Misalkan ada teknik konfrontasi seperti ini. Coba apakah ada dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan bahwa kematian kakakmu itu disebabkan oleh dirimu. Misalkan membenturkan aturan-aturan dogmatis agama untuk melemahkan cara berpikir yang bahwa penyebab kematian kakaknya adalah dirinya. Nah, nanti setelah itu baru akan dilihat efeknya seperti apa. Kemudian dilihat setelah ada new efek pasti akan muncul feeling baru, perasaan baru. Yang awalnya merasa penyebab kematian kakaknya adalah dirinya, kemudian mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai merasa bahwa kematian bisa terjadi pada siapapun dalam kondisi apapun. Nah, seperti itu, artinya sudah mulai menyadari, dan cara berpikir yang irasional tadi mulai berkurang seperti itu. Jadi konsep ABCDEF nya seperti itu. Bahkan dalam buku lain itu juga ada yang menjelaskan sampai pada poin G atau goal, tujuan seperti itu. Tapi kita hanya sampai poin F saja. Oke, saya lanjutkan. Bisa dipahami ya. Jadi konsep ABCDEF nya. Nah, sekarang tujuan dari konseling REBT. Nah, tujuannya sudah jelas bahwa meminimalkan gangguan emosional dan perilaku menyalahkan diri dengan memperoleh filosofi hidup baru yang lebih realistis dan bisa diterapkan, serta berbelas kasih dalam keadaan dirinya. Di sini yang perlu dipahami bahwa proses terapi atau proses konseling antara konselor dan konseli perlu adanya kolaborasi antara konselor dan konseli, sehingga tujuan terapi, tujuan konseling yang realistis dan meningkatkan kehidupan bisa tercapai dengan baik seperti itu. Nah, makanya tadi belief irasionalnya harus dirubah menjadi belief yang rasional, yang lebih realistis dalam kehidupan seperti itu. Dan nanti pasti efeknya akan kepada konsekuennya. Konsekuennya awalnya ada misalkan emosinya murung, kemudian perilakunya adalah menutup diri, itu akan berubah juga seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Apa sih fungsi dan peran konselor? Fungsi dan peran konselor di sini secara khusus itu menyadarkan konseli bahwa prinsip-prinsip atau cara berpikir yang dogmatis, yang yang irasional tadi itu disadarkan dan dirubah menjadi yang lebih realistis seperti itu. Jadi realistis dengan keadaan yang ada seperti itu. Oke, harapannya memang dalam peran konselor di sini dengan mengupayakan merubah cara berpikir yang irasional, nanti konseli lebih bisa bersifat logis dan realistis dalam kehidupannya seperti itu. Sedangkan apa sih sekarang pengalaman konseli dalam konseling REBT? Nah, di sini yang titik tekankan pada konseling REB, rational emotive behavior, itu adalah konseling di masa sekarang. Artinya begini, RBT atau RBC menekankan pengalaman di sini dan sekarang dan kemampuan konseli saat untuk mengubah pola pikir dan emosi yang mereka bangun sebelumnya. Maksudnya yang mereka bangun sebelumnya itu pola pikirnya atau belief yang irasional seperti itu. Jadi dirubah menjadi belief yang rasional sehingga emosi dan perilakunya juga akan lebih logis seperti itu. Nah, perlu diketahui dalam konseling RBT, konselor itu tidak terlalu menggubris sejarah munculnya atau sejarah
penyebab dari permasalahan si konseli. Jadi tidak terlalu membahas secara komprehensif, hanya sebatas mengeksplorasi activity event dari belief irasional atau dari beliefnya, seperti itu. Nah, tapi itu akan berbeda ketika dalam proses terapi diperlukan. Nah, seperti itu. Jadi kondisional, berbeda dalam person center yang mendengarkan lebih banyak permasalahan atau awal mula terjadinya permasalahan, seperti itu. Nah, hubungan antara konselor dan konseli tadi sudah disinggung, yaitu hubungan yang kolaboratif, seperti itu. Dan praktisi konseling REB itu juga menerapkan penerimaan tanpa syarat, seperti itu, dan juga mengajarkan pada konseli untuk menerima orang lain dan diri mereka sendiri tanpa syarat. Jadi kalau awalnya semua orang harus bisa mencintai saya, dunia harus bisa membuat nyaman saya, itu diusahakan untuk dirubah atau diajarkan perilaku baru atau emosional baru, dan tentu belief atau yang dikatakan kepercayaan yang lebih rasional, seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan singkat tentang konseling rasional emotif behavior. Untuk tekniknya kita akan pelajari selanjutnya pada sesi materi selanjutnya. Terima kasih dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.